Shalom, selamat malam sahabat Kristus yang terkasih. Kembali lagi dengan renungan harian hari ini dengan tema berterima kasihlah kepada mereka. Mari bersama-sama sebelum memasuki perenungan firman Tuhan, kita membaca Alkitab kita yang tertulis dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 hingga yang ke-20. Lembaga LAI memberi judul Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Sahabat Kristus, ada yang menafsirkan bahwa kaum gembala adalah kelompok masyarakat yang minim ilmu, keterampilan, dan kesempatan. Akibatnya, mereka tersisih dan bekerja sebagai buruh angon, domba, para juragan kaya yang punya ternak puluhan hingga ratusan ekor. Kepada para gembala inilah tentu diharapkan kerja keras, tanggung jawab, jujur, dan kesetiaan. Mereka tak ubahnya seperti budak yang tidak mempunyai banyak pilihan, kecuali mengandalkan tenaga mereka yang sudah terbeli secara turun-temurun. Apa sih yang menjadi harapan terbesar para gembala? Harapannya tentulah suatu hari mereka bisa memiliki domba-domba sendiri. Mungkin hanya 2 atau 4 saja sudah cukup. Mereka akan ternakkan sendiri, siapa tahu dari sepasang atau 2 pasang itu bisa beranak pinak banyak. Bukankah Yakub bisa memiliki ternaknya sendiri saat bekerja di rumah Laban? Jika Yakub bisa, saya pun bisa, gumam mereka. Itulah kira-kira mimpi dan harapan sederhana mereka. Tapi dari mana mereka bisa mendapatkan domba tersebut? Ya, siapa tahu juragan mereka berbaik hati dan mau memberikan bonus untuk hasil jerih setia mereka. Kan siapa tahu. Tapi hingga suatu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat menjumpai para gembala tersebut.
Injil Lukas mencatat bahwa Tuhan hadir di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi para gembala, dan para gembala itu sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, bahwa hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Coba Bapak Ibu, sahabat Kristus, perhatikan kata-kata yang Tuhan berikan melalui para malaikat. Bahwa Tuhan hadir di dekat para gembala. Tuhan menyatakan kemuliaannya bersinar meliputi mereka. Dan ada warta kesukaan besar bagi mereka. Wow, itu adalah berita yang sangat besar yang hadir dalam sapaan yang empatik dan powerful dari malaikat Tuhan kepada mereka. Mereka yang bisa jadi dilupakan oleh para juragan mereka, namun ternyata diingat dan diperhatikan oleh Tuhan. Mereka disapa dan bahkan dibangkitkan pengharapan mereka. Ada kesukaan besar yang Tuhan sediakan untuk mereka. Sahabat Kristus, apa pesan kisah ini bagi kita? Jika kita seperti kaum gembala bekerja sebagai buruh kerja yang mengandalkan tenaga, keterampilan terbatas, dan ilmu tak tuntas untuk mencapai pekerjaan yang pantas, tetaplah bekerja dengan setia. Dan jangan matikan harapan kita bahwa suatu hari akan terjadi perubahan besar, akan terjadi sesuatu hal yang besar atas hidup kita. Mari kita yakin bahwa akan tiba waktunya di mana Tuhan dan para malaikatnya ada dekat mendatangi kita. Tuhan akan memperdulikan kesusahan kita dan akan memuliakan kita. Sesungguhnya kesukaan besar akan dinyatakan bagi kita dan anak-anak kita. Jika dari para sahabat Kristus termasuk golongan juragan, ingatlah pada orang-orang yang setia melayani Anda, terkhusus menjelang Natal seperti saat ini. Ingatlah pada mereka yang selama ini bekerja keras dan setia mendatangkan keuntungan bagi Anda. Ingatlah kepada para pembantu, para penjaga malam, pengambil sampah, para sopir, dan pegawai-pegawai kita. Ingatlah pada para mantan pegawai yang oleh karena usia lanjut atau sakit, saat ini tak lagi bisa bekerja buat Anda. Berterima kasihlah kepada mereka, hadirlah di dekat mereka, dengarkan kesepian mereka, berikanlah hadiah Natal buat mereka, nyalakan api pengharapan mereka, dan bagilah cerita atau kabar sukacita dengan mereka. Maka akan ada satu perubahan hidup penting bagi mereka, dan tentu saja bagi diri kita sendiri. Sebab kisah Natal itu kisah peduli dan berbagi. Itulah berita Natal terbaik yang diajarkan Tuhan bagi saudara, sahabat Kristus, dan saya melalui kisah para gembala. Amin.